Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Al-Mawanah, Bapak para ketua cabang, Bapak penghulu, Bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus arah ili dusun Bangkat Gawah niki, lengkapnya hadirin dan hadirat majelis ilmu rahimakumullah. Sila terberiuk kembali untuk kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizin lil Qur'an was sunnati fuqaha fid din. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Telanjutan wa ansyadu fi hazil makna. Ajibtu man mu'jabin bi suratihi wa kana bil amsi nutfatan mazirrah wa fi ghadin ba'da husni hayatihi yasiru fil qabri jifatan qazirah. Ajibtu, aku heran, man mu'jabin bi suratihi, terhadap orang yang bangga terhadap rupanya. Arak sopok dengan berdua ketampanan atau paras, kecantikan, bu bangga elek diri. Maka yang membuat syair niki kok ia bengak lah. Kini arak sopok dengan bangga dengan rupanya. Wa kana bil amsi nutfatan mazirrah, dan adalah ia kemarin nutfatan mazirrah, adalah sebagai air mani yang hina. Nepi jak terbanggaan elek penampilan, elek rupa, sak ingas, sak gagah, padahal sebelumnya kita adalah sebuah nutfah, yakni dari air mani yang hina. Wa fi ghadin ba'da husni hayatihi, dan pada esoknya sesudah baiknya kelakuannya, atau baiknya bentuknya, yasiru fil qabri jifatan qazirah, ia akan menjadi atau berada atau kembali di kubur, di dalam kubur
jifatan qazirah, yakni menjadi bangkai yang busuk. Niki syair yang menjelaskan ketika ada orang yang bangga dengan kelebihan yang dia miliki, padahal sebelumnya dia berangkat dari air mani yang hina, dan setelahnya masuk ke dalam kubur menjadi bangkai yang busuk. Wa ansyada Khalaf al-Ahmar, lana sahibu muli'in bil khilaf. Di sisi kami ada sahabat, teman yang gemar dalam berselisih, kasiril khata, yang banyak salah, qalilil shawab, yang banyak, yang sedikit benarnya, asyaddu lajajan minal hunfasai, yang amat keras kepala, amat keras kepala, minal hunfasai, dari hunfasa, niki kumbang, nama kumbang. Wa azha, dan lebih indah, iza ma masya min gurab, apabila sesuatu yang berjalan min gurabin, dari burung gagak. Wa qala akhar, qultu lil mu'jabi, aku berkata kepada orang yang bangga atau yang memiliki sifat ujub, lamma qala, manakala ia berkata, misli la yuraja, sepertiku la yuraja, tak akan ditolak. Merasa diri selalu diterima, tidak akan ditolak. Niki sebuah ungkapan di dalam jiwanya arak sifat ujub. Nabi kenan ujub, membanggakan diri. Nabi unin, ya qaribal ahd, wahai yang dekat masa, wahai yang dekat masanya, bil makhraji, yakni dengan tempat keluarnya. Lima la tatawadha, mengapa engkau tidak merendahkan diri? Niki penyair menyampaikan sebuah kritikan kepada orang yang ujub terhadap dirinya, lalu ia berkata, misli la yuraja, sepertiku, diriku seperti diriku ini tidak akan ditolak. Lalu sang penyair berkata, ya qaribal ahdi bil makhraji, lima la tatawadha, wahai yang dekat masanya dengan tempat keluarnya. Artin baru-baru sogul dari tempat keluarnya berupa air mani yang hina, atau sebentar lagi engkau akan masuk ke dalam kubur. Lalu kenapa engkau tidak memiliki sifat tawadu? Kenapa engkau tidak merendahkan diri? Wa misluhu li Zinnunil Misri, ayuhas syamihu allazi la yuram, wahai orang yang sombong, la yuramu, yang tidak diharapkan. Nahnu min tinatin alaikas salam, kami termasuk tin, lumpur, alaikas salam, atasmu keselamatan. Innama hazil hayatu mata'un, hanya saja kehidupan ini, yakni kehidupan dunia, mata'un, yakni berisi tentang kenikmatan-kenikmatan. Wa ma'al mauti tastawil aqdamu, besertaan kematian, tastawil aqdamu, yakni sama al aqdam, kaki-kaki. Maksud nepi pun ruang perbedaan pangkat jabatan kedudukan di bawah dunia, soge berdua pangkat segala macam, lamun wah datang mati pada doang selepuah.
masuk ke dalam kubur tetalat teketuan si malaikat, maka sama kedudukannya di sisi Allah, sama juga dalam kubur. Ditanya, saya sagawe kebaikan mendapatkan nikmat, saya sagawe keburukan mendapatkan azab. Wa qala Mujahid fi qoulihi ta'ala summa zahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian ia berjalan menuju keluarganya yatamatta, ai yatabakhtara, yakni dalam keadaan sombong. Wallahu taala a'lam. Jadi niki lanjutan dari pengajian sak sampun liwat kaitan dengan sombong. Selesai bab sombong, makin lanjut bab as-salis wal arbaun 43. Bab yang ke-43 fit tafakkuri fil ayami wa ghairiha, di dalam merenung, tapi kena merenung berpikir yang lebih tajam, dapat sekadar ngindang-ngindang tetapi lebih mendalam. Ia sebut dengan fit tafakkur, di dalam merenung, fil ayami wa ghairiha, di dalam hari-hari, wa ghairiha, dan selainnya. Qad amarallahu ta'ala bitafakkuri wat tadabburi, sesungguhnya Allah telah memerintahkan dengan merenung, wat tadabburi, dan bertadabbur, mengambil satu pelajaran hikmah dari ayat Allah, dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Sebab setiap sesuatu yang terjadi oleh baun dunia niki pasti di situ ada nilai pembelajaran yang bisa kita ambil hikmah manfaatnya. Fi kitabil azizi, di dalam kitab Allah SWT, fi mawadi'in, di dalam beberapa tempat, la tuhsa, yang tak terhingga, tidak dihitung, tidak bisa dihitung. Artin lowe ayat-ayat atau hadis yang Allah perintahkan untuk kita merenung, mengambil pelajaran, bertadabbur, baik di dalam kitab-kitab Allah atau dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Faqala ta'ala, niki salah satu ayat menjelaskan tentang perintah untuk bertafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, al-ayah. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan berselisihan, atau bergantian malam dan siang, ayat ta'aqabuhuma, artinya saling bergantian keduanya, siang malam, selesai malam siang, selesai siang, terus saling berganti keduanya. Fil maji'i waz zahab, di dalam datangnya dan perginya. Dan mungkin terus siang tanpa malam, atau malam saja tanpa siang, maka musnah dunia ini. Inilah ayat kebesaran Allah yang harus kita renungi. Ditapa sekadar baca ayat ini, lagu harus kita renungi. Ukini berbesaan den kenjeluk doang bun diarak malam, atau ke malam doang diarak kenjeluk. Saya rubah, saya pindah, saya ganti setelah siang malam. Perenungan niki akan menghasilkan sebuah keyakinan, yang bisa melakukan niki hanyalah zat yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahlifu ahaduhuma sahibahu, mengganti salah satu dari keduanya, sahibahu, akan sahibnya, pemiliknya. Misal makin siang, berarti di siang hari terganti isi malam hari, kan? Terus di malam hari terganti isi siang hari. Niki maksud. Izhaba ahaduhuma ja'al akhar.
ketika hilang salah satu dari keduanya, datanglah yang lain khalfahu, yakni menggantinya, ya. Ai ba'dahu, artinya setelahnya. Ajarin dengan adanya pergantian siang dan malam niki menunjukkan, memberikan pelajaran bahwa kita, bahwa hidup di dunia niki akan terus mengalami perubahan, okay. Dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang berikutnya, dari waktu siang ke malam, dari malam ke siang, okay. Maka peristiwa-peristiwa yang terjadi biasa ada yang kita senangi, maka kita syukuri. Seandainya di dalam peristiwa itu ada yang tidak kita senangi, maka buat sabar. Enggak nuaisi nanti syukur kanca sabar. Dan kita yakini bahwa dengan adanya perubahan waktu niki, bahwa kita harus menerima, pasti akan terjadi sesuatu yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan. Dan mungkin senang doa, atau mungkin ada susah doa niki, karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita lewat pergantian siang dan malam, menunjukkan bahwa keadaan manusia niki akan berubah-ubah. Wah petang, wah menah, wah baja, wah tawa, kodek beli, nina mami, susah senang, sempit lapangan niki enggak pasti. Wa qala ta'ala wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan, dan dia Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, saling bergantian. Qala Atha, berkata Ibnu Athaillah, arada ikhtilafahuma, Allah menghendaki akan pergantian keduanya itu fin nuri wa zulmati, di dalam cahaya dan kegelapan. Jarin makin ele wilayah Indonesia nyikan gelap. Indonesia atau negara wilayah bagian timur, belahan timur dunia, gelap petang. Lagu lemon bumi bagian barat Amerika makin menah. Jarin Allah kehendaki wilayah niki malam, itu tahun kenjelu. Terus itu ke malam, itu ke manah. Jarin Allah kehendaki pergantian siang malam niki, arak sak bercahaya, arak sak terjadi kegelapan. Wa ziyadati wa nuqsan, dan Allah kehendaki dengan adanya perubahan pergantian siang dan malam niki, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ketika perubahan musim, kadang dalam satu negara niki kenjelo kemenah niki bisa sampai 20 jam, bisa sampai 21 jam. Arak masih dalam satu negara lemon musim dingin malam lebih banyak, bisa jadi 20 jam malam, sedangkan siang hanya beberapa waktu saja. Nah, kita yang di Indonesia, karena berada di tengah-tengah bumi, yakni garis khatulistiwa 0 derajat melewati negara Indonesia, sehingga tepat matahari niki berada di atas tengah-tengah, sehingga kisaran waktu kegaleng kanca ke malam mirip-mirip 12 jam ke malam atau 12 jam ke menah. Bisa jadi beda narak pira menit. Misal makin zuhur jam 12 lebih 2 atau 5 menit, terus selama mulai setengah sekik malik muter malik. Beda lemu negara-negara sak matahari naniki ndek nelek tepat di tengah, tetapi lek samping, maka bisa jadi ke malam naniki berubah-ubah, kenjelun pun bisa berubah-ubah. Niki yang Allah kehendaki, wa ziyadah wa nuqsan, arak lebih narak kurang. Wa ma ahsana qaulal qail, alangkah bagusnya ucapan perkataan orang yang berkata,
Ya raqidal laili masruran bi awwalihi, wahai orang yang tidur di waktu malam, masruran dalam keadaan bahagia, bi awwalihi di awal malam itu. Arak dengan pas date malam di awalnya senang, awalnya bahagia di awal malam. Innal hawadisa, bahwasanya musibah-musibah atau kejadian-kejadian, qad tatrukna ashara, sungguhnya musibah itu bisa mengetuk ashara pada saat sahur. Kita tidak tahu dari awal tertinduk mungkin senang bahagia lagu, bisa jadi di akhir malam atau waktu sahur terjadi malapetaka, terjadi musibah, bisa kematian atau penyakit atau nepi pun. La tafrahanna, untuk itu janganlah kalian senang bilailin, terhadap satu malam, toba awaluhu, yang awalnya baik malam itu. Ndak man bahagia dulu, makin awal malam senang, mau kebahagiaan bu, bahagia langsung, ndak man senang lalu. Gorbu akhiril lail, akhiri lailin ajjajan nar, tenggelam akhir malam atau di akhir malam, ajjajan nar bisa menyalakan api, artinya datang satu musibah. Di awal malam terjadi nepiaran, dia mendapatkan nikmat pun senang, tapi bisa jadi di akhir malam datang satu musibah. Wa qaulun akhar, innal layali, sesungguhnya malam-malam, lil anami, bagi manusia, manahilun, yakni sumber atau mata air. Malam-malam bagi manusia itu adalah sumber atau mata air. Ikembek sebab di waktu malam nikilah manusia itu mereka gunakan untuk waktu istirahat. Di waktu malam mereka gunakan untuk merenung, berpikir. Tatwi wa tansuru, di malam itu yakni melipat, jadi melipat waktu-waktu yang sudah berlalu, hari-hari yang sudah kita lewati, malam-malam yang sudah kita lewati, terlipat. Munah terlipat berarti lebih sayang sekedik waktu hidup. Wa tansuru dunaha al-a'mar, dan menyebarkan umur atau usia, artinya menyebarkan hari-hari yang akan datang, sehingga usia teniki akan bertambah. Faqisaruhunna, maka pendeknya malam-malam itu, ma'al humumi, besertaan dengan kesedihan, tawilatun, terasa panjang. Artin malam niki akan terasa panjang lemun elek malam niki berduit kesedihan. Sila be munarak sopok dengan berduit masalah lah, si ngone idah pira telang malam sini ngone. Watiwaluhunna, dan panjang terasa malam itu, ma'as sururi, besertaan as-surur, kebahagiaan, kisoru, pendek. Nabi makna lemun arak sopok dengan di malam harinya merasa senang, merasa bahagia, maka idap malam niki amat kisor, amat terasa pendek. Lagu lemun susah pendek, maka malam niki terasa panjang. Lagu lemun senang, kejelapidah. Niki. Wa asnallahu alal mutafakkirin, dan Allah memuji kepada orang-orang yang merenung, orang-orang yang berpikir.
Faqala ta'ala, berfirman Allah SWT, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Di dalam ayat niki Allah memuji hambanya sebagai orang yang ulul albab, orang yang memiliki ilmu, orang yang cerdas, lantaran mereka niki merenung berpikir bagaimana hikmah terkait dengan pergantian siang dan malam. Disebutkan di dalam ayat niki arak telu ciri orang yang ulul albab. Bisa pertama, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pertama, mereka selalu berzikir, mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, kedua dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Nikilah kondisi manusia dalam tiga keadaan: nganjang, tukul, berbaring. Nah, saya zikir dalam tiga kondisi niki, maka dia sudah mendapatkan jatah sebagai orang yang ulul albab, orang yang cerdas. Saat kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yakni mereka yang selalu merenung, berpikir di dalam penciptaan langit dan bumi. Ketika dia melihat hamparan yang sangat luas, yakni napiara langit yang begitu luas, tekan nyala matahari, kabel, ini gila. Dia merenungi, berpikir, maka saat kedua dia termasuk orang yang cerdas. Pertama zikir, kedua berpikir. Saat ketelu, Rabbana ma khalaqta hadza batila, lalu dia meyakini dan berdoa, nenek kaji, tidaklah ada yang kau ciptakan sia-sia. Nabi sak ciptaan sia-sia Allah, dia narak sak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah ada yang kau ciptakan dalam keadaan sia-sia. Wa qad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sungguhnya Ibnu Abbas berkata, anna qauman tafakkaru fillahi, bahwasanya satu kaum mereka berpikir fillahi, tentang Allah azza wa jalla. Wa qala Nabi sallallahu Nabi sallallahu bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Berpikirlah kepada ciptaan Allah, jangan kalian berpikir terhadap Allah atau tentang Allah. Fa innakum lan taqdiru qadrahu, sungguhnya kalian tidak akan bisa mampu untuk mencapainya. Niki pesan baginda Rasulullah SAW, yakni tepung sian akal teniki untuk berpikir merenung kepada ciptaan Allah. Jangan sampai kita merenung atau berpikir tentang Allah. Ayah sakloi makin niki sekali-sekali Allah dalam terbahas. Betok nenek apa gawe nenek. Misal contoh, merenung berpikir pillah tentang Allah yang dilarang. Misal contoh, memikirkan bentuk Allah. Allah maha besar, beli Allah berembe kebelik. Allah maha mendengar, apa isin berdengar, berembe kebelik kentok, berembe kebelik mata. Iya pikiran zat Allah, bentuk-bentuk Allah ini kena ganggu. Kenapa? Karena akal dan mampu menjangkau kekuatan atau kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh, mencari penjelasan tentang hakikat sifat Allah. Ambil contoh, misalnya dengan berketuan, bagaimana Allah bisa mendengar semua doa manusia. Akan manusia niki keluik
Bu makin selepuan berdoa. Bu embian dengar si Allah berbentah. Andi lurus niki. Maka mencari penjelasan tentang hakikat sifat Allah. Barat contoh pertanyaan saya baru berembentan. Allah mendengar semua manusia sak berdoa. Atau contoh saya ketelu mencari tahu kapan dan di mana Allah. Misal narap pertanyaan di mana Allah sebelum menciptakan dunia. Niki pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang Allah, maka Nabi larang. Sehingga dalam sebuah kitab Kasifatus Sajah tersebut di dalam kitab niki, man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Seisa tinggalan 4 kalimat, 4 pertanyaan, sempurna imannya. Mbesa 4 niki harus tertinggalan yang berkaitan dengan Allah. Pertama aina, kedua kaipah, ketelu mata, keempat kam. Ambil contoh, misal fa in qala laka aina Allah. Niki kadang Arab berketuan aina Allah, ambil tahu Allah, di mana Allah. Terus Nabi unit berjawab, lamun bau nendek tu berketuan kena aina Allah. Ndik ia perlu ketuan. Lagu seandainya Arab dengan berketuan kena aina Allah, di mana Allah, fajawabuhu laisa fi makanin wala yamuru alaihi zaman. Jarin Allah itu tidak bertempat sehingga tak layak ditanya Allah di mana. Lagu lemum ketuan paham salafi wahabi, Allah di atas aras. Ikembek karena mereka memahami Al-Quran itu secara teks. Teks ayat Al-Quran Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah SWT di atas. Ini bukti nanti di atas aras, alal arsi, di atas aras. Lemon paham tiang pelunggu sami bahwa ketika kita memaknai Allah di atas aras berarti Allah bertempat. Sehingga kita cukup menjawab laisa fi makanin wala yamuru alaihi zaman. Allah tidak bertempat, dan juga tidak melewati waktu seperti halnya tiang pelunggu sami. Iya cukup berjawab terus berembe. Ndik ia akal terjana bahas. Terus pertanyaan saya kedua, wa in qala laka kaifallah. Ketika ada yang bertanya bagaimana Allah, beremberuan bentuk. Niki bagaimana bentuknya segala macam. Fakul laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in qala laka matallah, dan jikalau ada orang yang bertanya mata Allah, kapan Allah ada, piran Allah muncul, fakul lahu awwalun bila ibtida'in wa akhirun bila intiha. Allah itu awal tanpa permulaan dan akhir tanpa akhir. Awalun bila ibtida' wa akhirun bila intiha. Wa in qala laka kam Allah, jikalau ada orang berkata berapa Allah, cukup menjawab kul huwallahu ahad, katakanlah Allah esa. Maka lemun bau tinggalan 4 pertanyaan niki yang berkaitan dengan Allah. Ainallah, kaifallah, matallah, kam Allah. Niki jadi dia terlarang si baginda Rasulullah, jangan kau memikirkan tentang Allah, tapi renungilah, pikirkanlah tentang makhluk atau ciptaan dari Allah SWT. Ambil ciptaan sak perlu terindang. Ada 5 bentuk. Sak pertama fi ayatillah, terenung terpikiran tanda-tanda kebesaran Allah. Langit, bumi, tubuh, awak, jasad, segala macam. Ia terpikiran. Nabi hikmah tujuan supaya menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua saya perlu terpikiran fi nikmatillah, tentang nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, harta, rezeki segala macam. Nabi hikmah wa yatawalladu anhu al mahabbah,
akan melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang harus kita renungi, pikirkan, fi wa'dillahi ta'ala, kaitan dengan janji Allah. Wa yatawalladu anhu ar-raghbata. Kalau kita merenungi, memikirkan janji Allah, saya sak gawe ketaatan, mau pahala, mau surga, mau kenikmatan abadi di akhirat, maka akan melahirkan ar-raghbah, semangat dalam menjalankan ketaatan. Sak keempat, au fi wa'idillah, atau merenung memikirkan terhadap ancaman Allah. Saya sak gawe dosa, anta siksa dalam kubur, dalam api neraka. Maka yatawalladu anhu ar-rahbah, maka akan melahirkan rasa gentar atau rasa takut. Hikmah manfaat merenung terhadap baru niki. Nah, sak kelima, au fi taksirin nafsi anit ta'ah, kita merenung terhadap kecerobohan diri kita terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, lima ni kita terperintah merenung. Isi para ulama, yang pertama memikirkan ayat Allah, kedua memikirkan nikmat Allah, yang ketelu memikirkan janji Allah, yang keempat memikirkan ancaman Allah, dan yang kelima memikirkan tentang kecerobohan diri kita dalam meninggalkan ketaatan kepada Allah SWT. Alamun selain niki perlu si masih lagu ditekankan sak lima niki. Ada yang mau pahala dalam merenungi ciptaan Allah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi SAW, annahu kharaja ala qaumin, beliau bertemu atau keluar terhadap satu kaum, zata yaumin, pada satu hari, wahum yatafakkaruna, kaum tersebut itu sedang merenung, berpikir. Wa qala, dan Nabi berkata, ma lakum la tatakallamun, mengapa kalian tidak berkata-kata, tidak berbicara? Angkat momot, angkat mendek ngerawas. Faqalu, maka mereka berkata, yakni kaum itu, natafakkaru fi khalqillahi azza wa jalla, kepenang karena kami memikirkan, merenung terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berkata Nabi, pakazalika faf'alu, lamun menojak, tetap silahkan kerjakan, lanjutkan merenung, lanjutkan berpikir. Tafakkaru fi khalqihi, renungilah, berpikirlah terhadap ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fihi, dan janganlah kalian memikirkan tentang Allah atau tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna bihazal maghribi ay aradan bayda, maka sungguhnya terhadap ini maghrib, tempat terbenam, tempat terbenamnya matahari, aradan bayda, di sana ada bumi yang berwarna putih, nuruha, cahayanya bumi itu, bayaduha, putihnya, wa bayaduha, dan putihnya bumi itu, nuruha, adalah cahayanya. Masiratas syamsi arba'ina yauman, sepanjang perjalanan matahari, arba'ina yauman, selama 40 hari. Biha, di dalam bumi berwarna putih itu, khalqun min khalqillahi azza wa jalla, terdapat satu makhluk dari makhluk Allah. Lam ya'sullaha, mereka tidak bermaksiat kepada Allah, tarfata ainin, meskipun sekedip mata, sekedar satu kedipan mata pun mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau mereka berkata, para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa aina syaitan, maka di mana syaitan? Minhum, di antara mereka, yakni di antara makhluk
Qala, Nabi berkata menjawab, ma yadruna, ya, khuliqas syaitan amla. Mereka tidak tahu setan itu dicipta amla atau tidak. Dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka bertanya para sahabat, min waladi Adam, ya, apakah makhluk itu termasuk dari keturunan Adam? Qala, berkata Nabi, la yadruna khuliqa Adam amla. Mereka tidak mengetahui Adam itu dicipta atau tidak. Termasuk mereka ini tidak tahu menahu setan dan juga kepada manusia. Mereka makhluk yang dicipta oleh Allah untuk terus beribadah meskipun napiaran dalam kedipan mata tidak pernah bermaksiat. Wa an Atha qala, dari Atha qala intalaqtu yauman, aku pergi yauman pada satu hari, ana wa Ubaid ibnu Umair, ya, saya dan Ubaid bin Umair, ya, ila Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anhumah. Fakalamatna, ya, dan Aisyah berkata kepada kami, wa bainana wa bainaha hijabun, antara kami dan Aisyah terdapat hijab, penghalang, ya. Faqalat, maka berkata Aisyah, ya Ubaid, ya, wahai Ubaid, ma yamna'uka min ziyaratina, apa yang menghalangimu dari menziarahiku? Nah, yunin Siti Aisyah tumben lalu datang, ya, angkat nanem datang menziarahiku. Qala, berkata Ubaid, ya, qaulu Rasulullah SAW, beliau mengucapkan, menyampaikan Nabi saat kesampaian si baginda Rasulullah SAW, zur gobban tazdat hubban. Niki buk sampai jarang berziarah kepadamu karena saya mendengar Rasulullah pernah menyampaikan zur gobban, yakni berziarahlah engkau, yakni berselang hari, ya. Tazdat hubban, maka engkau bertambah kecintaan, ya. Artinya lamun berkunjung ni karang lalu, maka akan menambah rasa rindu, akan menambah kesenangan. Ndak karang lalu bedait awak ni, karang bedait telang rasa rindu, telang rasa melet bedait. Mengonek berpisah, maka akan muncul rasa cinta untuk rindu untuk berjumpa. Qala Ibnu Umair, berkata Ibnu Umair, fa akhbirina, ya, maka ceritakanlah kepada kami wahai Aisyah, bi a'jabi syai'in ra'aitihi, ya, dengan suatu yang menakjubkan yang engkau lihat, ya, kepada Nabi SAW. Ceritakan kepada kami sesuatu yang menakjubkan yang engkau pernah lihat, ya, kepada baginda Rasulullah SAW. Qala, bersabda atau berkata Pabakat, ya, maka menangis Aisyah, ya. Wa qalat, dan berkata Aisyah, kullum min amrihi kana ajaban, setiap, ya, dari urusan Nabi SAW adalah urusannya itu semuanya ajaban, menakjubkan, ya. Jadi Siti Aisyah berkata, Nabi pun yang berasal langan Nabi, segala macam urusan, ya, perkara-perkara yang bersumber langan Nabi, semuanya adalah membuat apa? Takjub. Niki nggih. Atani marratan, nah, satu ketika datang kepadaku fi lailati, ya, fi lailatai, pada satu malam, hatta masa jilduhu jildi, sehingga kulitnya dengan kulitku bersentuhan. Summa qala, kemudian Nabi berkata,
zarini, ya, biarkan aku, yuninkan Aisyah, ya, ata'budu li rabbi, aku ingin beribadah, ya, kepada Tuhanku azza wa jalla. Faqama, maka berdiri Nabi salam ilal kurbah, yakni ke kantong air, ya. Fatawaddo'a, maka Nabi berwuduk minha, dari kurbah itu. Summa qama, kemudian Nabi berdiri yusolli, ia solat. Fabaka, maka Nabi menangis hatta balla lihyatahu, sehingga basah jenggotnya Nabi. Summa sajada, kemudian Nabi bersujud hatta balal ard, sehingga air matanya itu menetesi bumi, ya, atau membasahi tanah. Summa taja'a ala janbahi, kemudian Nabi berbaring setelah selesai sholat di atas lambungnya, hatta ata Bilal, kemudian Bilal datang, yuazzinahu bi salati subuh, ya, untuk mengazankan Nabi untuk melakukan sholat subuh. Faqala, maka berkata Bilal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Wa qad ghafarallahu laka, sungguhnya Allah mengampunimu, ma taqaddama min zambik, dosa yang telah berlalu, ya, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang diakhirkan atau yang belum engkau lakukan. Jadi engkau sudah diampuni sesudah atau senikmat. Lalu kenapa engkau menangis? Faqala, maka berkata Nabi sallam, waihaka ya Bilal, celaka engkau Bilal. Wa ma yamna'uni an abki, dan apa yang mencegahku untuk aku menangis, ya. Wa qad anzalallahu ta'ala ala hazil lailah, sungguhnya Allah telah menurunkan kepadaku alayya hazil lailah, ya, di malam ini. Ayat saya baru terbaca ni, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya bun turun ayat niki, bun nangis lantaran turun ayat niki. Summa qala, kemudian beliau berkata, wailun liman qaraha, celaka bagi orang yang membaca ayat tadi, walam yatafakkar fiha, namun ia tidak merenungi di dalam ayat tersebut. Faqila lil Auza'i, maka dikatakan kepada Imam Auza'i, ma ghayatut tafakkuri fihinna, ya, apa puncak merenung fihinna, di dalam ayat-ayat itu? Qala, menjawab Nabi sallam, yaqra'uhunna wa ya'kuluhunna, ya, membaca ayat itu dan merenungi ayat itu, ayat puncak, ya. Dia nampak sekadar baca, ada terbaik terenungi, ya, ayat sabaru, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemahabesaran Allah. Wa an Muhammad bin Wasi anna rajulan min ahlil Basrah, dari Muhammad bin Wasi bahwasanya ada laki-laki dari golongan Basrah, ya, penduduk Basrah, raqiba ila Ummi Zarrin, ia mengendarai atau dia pergi ke Ummi Zar, ya, ba'da mauti Abi Zarrin, setelah kematian Abi Zar, ya. Fas'alaha, maka laki-laki itu bertanya kepada Ummi Zar, ya, an ibadati Abi Zarin, tentang ibadah Abi Zar, ya. Ibu ketuan mama niki jok ina berbentan ibadah Abi Zar. Faqalat, maka berkata umminya, ibunya, kana naharuhu, adalah siang harinya, ya, Abi Zar itu dulu ajma'a fi nahiyatil bait, ya, ia mengumpulkan fi nahiyatil bait, yakni di ujung atau di sudut rumah. Maksud siang hari ngepul, ya, terkumpul siang harinya itu berada di sudut rumah, di pojok rumah, ya.
Nabi gawean yatafakkaru, ia merenung, ayo hadon sebelum kematian, ya. Ajma'a, yakni semua harinya itu, siangnya hari itu, siangnya berada di sudut rumahnya, yatafakkaru, dia merenung. Wa anil Hasan, dan dari Hasan qala tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah, ya. Merenung satu waktu, satu jam atau sesaat, ya, itu lebih baik dari bangun malam. Tuh semalam gawe ibadah ternyata jauh lebih solah, lebih bagus kita merenung, ya. Tetapi merenung yang mendatangkan manfaat, mendatangkan keyakinan kebesaran Allah. Wa anil Fudail, dari Fudail qala al fikru mir'atun, ya. Adapun merenung itu adalah cermin, turika hasanatika, yang memperlihatkan engkau akan kebaikanmu, ya. Dengan merenung itu sebuah cermin, dengan cermin itu menampakkan kebaikanmu, memperlihatkan, ya, kebaikanmu, wasayiatika, dan keburukanmu. Ayolah ngatetok diri apakah baik atau buruk dengan sebab kita merenung, ya. Ibarat apakah muat ni arak jerawat atau ndek, dengan cermin, oh tahu ternyata, oh gagah dah, gara-gara telek cermin. Oh ternyata bidang kah, gara-gara melihat cermin. Nah, kita bisa tahu kita baik atau buruk dengan merenung. Wakil ali Ibrahim, dikatakan kepada Ibrahim, innaka tutilul fikrata, sesungguhnya engkau amat lama dalam merenung. Faqala, maka berkata Ibrahim, al fikratu muhul akli, berpikir merenung itu adalah otaknya atau intinya akal. Bukan ngonek merenung, karena intinya akal itu yang merenung. Wa kana Sufyan bin Uyainah kasiran ma yatamassalu biqaulil qail. Ini kita terakhir, Sufyan bin Uyainah menyampaikan dalam sebuah syair, ya. Izal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kullu syai'in lahu ibratun. Apabila ada seseorang itu, ya, kanat lahu fikrah, adalah baginya fikrah, merenung, ya. Ketika ada orang yang memiliki kebiasaan merenung, fa fi kulli syai'in lahu ibratun, maka di dalam segala sesuatu bagi orang tersebut ibratun, terdapat sebuah pembelajaran. Lemun kerang merenung terhadap sesuatu, maka pasti dalam sesuatu itu akan mendatangkan sebuah pembelajaran, ibrah. Inilah pesan-pesan baik dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau kalimat-kalimat nasihat-nasihat dari para ulama yang berkaitan dengan keutamaan di dalam merenung. Maka sila sekali waktu kita ambil air wudhu, terenung, merenung apakah ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, apakah terenungi kaitan dengan dosa, kaitan dengan janji Allah, ancaman Allah, ya, atau berkaitan dengan kecerobohan diri kita dalam meninggalkan ketaatan yang menghasilkan, mendatangkan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamat sambung wa antaus qala ila akhir ila huna wallahu alam bisawab ilahil marji'un. Sebelum biasa temulai, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah terutama ke guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid, Ummina Hajjah Fatimah Zahra, dan kepada semua ina amak Bapak Balut, keluarga yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah menerima ruhnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga, dan kepada Bijajarit mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah.
dan kepada gubuk yang ditempati hall niki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat keberkahan, dan jamaah tiang yang berinfak bersedekah mudah-mudahan tercatat sebagai amal jariah di sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.